Di lek panjenengan bicara soal napa niku namine bicara soal hukum wad'i. Hukum wad'i niku hukum yang menjadi grammar, menjadi syarat, menjadi manek, menjadi sebab. Itu tidak ada hubungan dengan perbuatan mukallaf. Makanya kalau panjenengan sholat dinyono wis duwe wudu, dinyono wudune sah, ternyata wudune enggak sah, ya salate ora sah, berarti kan tepi syarat. Kan tepi syarat. Kalau demikian berarti ya kudu baleni wudu, kudu baleni salat. Hal itu sesuai dengan hadisnya musyi'us shalah. Hadis musyi'us shalah itu Kanjeng Nabi semerep wong musyi'us shalah dengan tahu tumitnya nih durung terbasuh. Jadi biasanya kan dalam waktu musim kemarau niko wonge mari mlaku nangge lebu-lebu kono kae, terus dalam waktu wudu ini belum terbasuh. Kan ketok mergo sik lebune sik akeh. Kalau di situ terbasuh kan lebunya sudah habis. Lalu oleh Rasulullah diperintahkan aku fatawaddo summa yusalli bi wudu'ika. Kowe wudu terus mari ngono salat neh. Berarti di sini karena hukum wad'i wajib baleni wudu, wajib baleni salat. Tapi lek delok teng hadis niku yang sehingga menurut Imam Malik memberikan jawaban, memberi analisis kritis bahwa muwalah di dalam wudu niku hukumnya wajib. Kenapa kok wajib? Sebab di situ Kanjeng Nabi tahu tumitnya belum terbasuh. Mestinya kalau bukan karena tidak mualah kan cukup untuk membasuh tumitnya saja. Tapi kok oleh Rasulullah diperintahkan mengulangi wudu, ini krono sudah ada jarak sehingga gak cukup membasuh tumitnya saja. Menurut Imam Syafi'i ya tetap mualah itu tidak wajib. Alasannya Kanjeng Nabi tidak memerintahkan mualah, tidak mengajarkan mualah, padahal yang juga tidak mengajarkan mualah sebab waktu niku wonge dalam keadaan wong bodho perlu penjelasan, kok gak dijelaskan oleh Rasulullah, berarti mualah gak wajib. Tapi niku nggih digunakan untuk mazhab Hanafi, mazhab Maliki yang ngono. Niat di dalam wudu itu juga tidak wajib. Loh, kenapa niat di dalam wudu kok tidak wajib? Buktinya kan Nabi di situ tidak mengajarkan niat. Kalau niat itu wajib, padahal niat itu barang khafi, barang samar. Mestinya kan diajarkan yang jelas. Yang melakukan itu orang bodoh, Arabi, yang tentu kalau tidak diberitahu tidak akan tahu. Tapi kenyataannya kan Nabi tidak memberitahukan niat itu wajib, berarti niat itu orang wajib, tidak menjadi syarat. Itu diantaranya. Jadi letter lagi hadis niku kongkon baleni wudune kon baleni sholat. Tapi lek secara fikih gesing pakai anggota sing panjenengan durung kebasuh mau apa basuhun terus meneruskan urutane. Kalau tadi yang belum terbasuh di tangan ono maneh mergo enek tensu plus NG plus. Nah niki berarti ya niku basuh tangane dan teruskan basuh anggota kepala dan kaki, tidak wajib basuh wajah lagi. Ngoten. Karena apa? La ibrata bidzan al-bayin khatabu. Niku lek tentang apa itu namanya hukum wad'i. Namun dalam satu kasus nanti akan apa itu namanya akan
beda istihad tentang ini termasuk wad'i apa termasuk taklifi. Ini masih berbedaan pendapat ulama. Contoh nih, ketika ada orang Islam, orang kafir masuk Islam, dan di dalam waktu kafir dia junub utawa khed, kan berarti ini hukum wad'i itu junub karo khed nih. Karena itu maneh, dan hukum wad'i itu tidak ada hubungan dengan taklifi. Mestinya siapapun pelakunya hukum wad'i harus terjadi masih wong karek cilik, mulane cah cilik sugih tetap wajib zakat karena hukum wad'i. Gini ku masalah urusan sugih niku ukuran nisab. Nah dari situ berarti kalau masuk Islam wajib mandi. Makanya di dalam Fathul Qorib dawuhaken termasuk kesunatan mandi adalah ghuslul kafir idza aslama malam yujnib aw lam takhid fi kufrihi alal asah. Tapi Mudhabul Asah mengatakan tidak. Ini perintah adus itu adalah taklifi. Perintah adus itu taklifi, bukan wad'i. Karena taklifi, maka dengan jaminan dawuh Allah, qul iyantahu yufar lahum ma qad salaf, katakan Muhammad kepada orang kafir, iyantahu, kalau dia berhenti dari apa yang dia lakukan, yughfar lahum ma qad salaf, semua yang sudah dikerjakan ini adalah maghfirah, maghfur, termasuk dia khed dalam keadaan kafir, junub dalam keadaan kafir, wis gak masalah, gak wajiban, gak wajib, gak usah bayani. Karena apa? Karena masuk di dalam umum ta'ala di sepuro kabeh. Berarti perlu kita angen-angen bahwa wong maca kalimat syahadat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah manjing Islam iku dosa pirang-pirang puluh tahun entek rijik dengan dawuh kaliyan tangi falamakan salam. Jadi wong kafir 70 tahun dengan mengucapkan dua kalimat syahadat menjadi hancur. Tapi kok saiki malah tahlilan wong Islam kok malah jadi kafir, ini kan ya janggal lah. Wong kalimah la ilaha illallah niku wong kafir iso masuk Islam, dosane iso ilang kabeh. Mosok sing maca wong Islam malah kafir, ini kan ya aneh tapi nyata niku lah. Nah, tapi untuk sing hubungan karo hakul adami karo hukum wad'i kaya utang barang ya harus nyaur. Gak bisa dengan masuk Islam terus utangnya pok ya ora makanya nyaur. Iki eret-eretan antara wajib pandangan iku hukum wad'i yang sehingga mewajibkan mandi kalau pernah haid utawa junub, dengan pandangan itu perintah adus itu adalah taklifi yang berarti tidak kewajiban untuk mandi. Termasuk lagi ono wong sholat nganggo sarung, ternyata setelah aku dikira suci, ternyata setelah sholat kok ngerti lek sarungnya najis, niki lek kol jadid, niki wajib baleni. Wajib baleni karena masukin nanti hukum wad'i. Tapi kata baleni niki hukum taklifi, kol kodim, dan itu diperkuat oleh Imam Nawawi. Gak wajib baleni karena sholat niku sing dianggap bukan nafsul amri ini, ibadah niku bukan nafsul amri ini, tapi dzannul mukallaf. Nyonone saya wis sah, walaupun kenyataannya ora sah. Lain kalau muamalah wal iktidad fil muamalah bima fi nafsil amri wa dzannil mukallaf. Ini karena mandang
iku wajib berarti wajib baleni. Karena mandang iku taklif ya ora wajib baleni. Iku ya terserah lek mandang. Wong niku padha fuqahae ngoten mawon. Lah panjenengan sing mantep sing ndi ngoten ae. Tapi yang jelas kalau ada anggota yang belum terbasuh di dalam wudu niku wonten hadis sahih jelas. Niku hadis musyi usolah wonten hadis. Saged paham? Nggih. Terus wonten malih? Nggih. Terus bukti sikapnya ketika takbir masjid itu angsal pembagian mau ujung-ujungnya didumi pembagian hasil jual wakaf. Lek panjenengan semerep hasil penjualan wakaf dan wakafnya itu wakaf untuk masjid ya aja terima, gak mau, jangan mengikut terima. Lek sampean weruh yang mulane yo ditekokno. Nek moro-moro duit wakaf di wakaf dibagi nggih. Takmir penak temen tapi. Maksudnya itu dimanfaatkan dari masjid. Itu kan ceritanya tiangnya ngaji wakaf belum situ dereng terlaksana kalau yoga itu diterusakan ketika enten pemutihan itu desa itu mau mudine kali kepala desa ini ada inisiatif waktu itu mau kampung ini tempat ini maupun sepi penduduk. Akhirnya itu disuati terus dijungi tengene masjid-masjid mushola. Oh, ngoten to. Nah, benten masa kula tanah wakaf nang masjid didol karo takmir. Niku nggih ditandetaken kalian sing gadah sing wakaf niku diwakafaken dhateng masjid-masjid apa diwakafkan pada masjid tertentu. Kalau diwakafkan pada masjid tertentu gak bisa ditasarufkan pada masjid yang lain. Ngoten. Kalau di pokoknya masjid di daerah kini ngono wae. Nah terus didol mengikuti pendapat yang apa itu namanya Hanabilah. Hanabilah itu gak oleh jadi didol itu oleh kalau memang diberikan yang paling manfaat, digunakan yang paling manfaat. Lek orang paling manfaat tidak boleh. Betul. Jadi oleh didol kalau memang dapat ijol dijolno istidal atau ditukokno barang sing luwih manfaat. Lan kono ora enek sing manfaat ora oleh. Kejaba lek wakafnya itu belum sah. Niku kita melok Abu Hanifah. Wakaf niku kalau belum tetapkan oleh hakim berarti cara gampangan saat ini belum sertifikat boleh diambil lagi. Itu lah cara Abu Hanifah. Betul masalah lain. Malah niki sing ketika gua diundang dan Kemenak Jawa Timur niki sing ora pakai niki karena di daerah kita tidak bisa kita bukti hanya kata-kata saja. Jadi harus bukti dengan konkret yaitu di sertifikat no. Sehingga saya belum sertifikat belum sah kopi. Niku pakai mazhab Hanafi. Sehingga kena dijoko ya. Makanya diwakafkan di sini. Tapi nun sewu, ojo terus apa itu namanya panjenengan bapak wakaf belum disertifikat wah tak joko ae melu Hanafi. Niki untuk negara pancen harus menggunakan itu. Kenapa negara niki harus formal ning ngoten lho. Ada panjenengan kan sapi ya iku urusane agama. Berarti kalau panjenengan wis ngrasakne niku saya jadi cukup. Tapi utawa umpama enek wong sing cukup niki kita pakai mazhabnya Hanafi. Sebab apa? Kalau kita mengikuti mazhabnya Syafi'i itu lainnya yang mengatakan cukup dengan kata-kata, ini secara formal nang pengadilan panggah menang sing duwe sertifikat. Panggah menang sing duwe sertifikat mboten saged pengan. Mulane sehingga terjadi masjid
jual ini mereka terus disertifikat seperti kalang gayang kan pas masjid didol ya. Nah niku yo menang walaupun sudah masjid padahal lek cara kitab niku anak masjid layakun ila waqfan di mana masjid mesti wakaf mesti wakafan. Tapi ini masjid yang bertahun kok mesti didol secara hukum formal ya sih menang. Kenapa menang? Karena belum sertifikat. Nah niku pernah terjadi wonten daerah Jakarta. Kula niku dipanggil BPB untuk nyidang masyarakat sing geger untuk ngenang-ngenani. Dadi ngeten. Tokoh niku makofaken tanah kanggo gawe masjid wis diterima katakan niku si A ngoten mawon terus mari ngoten si B ini kan duwe tanah di kuloni si A ini ya tokoh muni lek kate gawe masjid di tanahku bae iku kena gawe halaman iso ombo penak gur ngoten to lek gawe masjid di tanahku bae. Lah masjid lan iku tanah disebut tanah sing kok fulan iku kanggo gawe halaman ben ombo. Dan itu ketika dalam ikrar dalam sambutan untuk peletakan batu pertama dia yang mengatakan lek tanah si A iku wis diwakafno berarti sudah tidak boleh dijual, tidak boleh diapa. Sudah menjadi miliknya Allah seperti saya. Lah, pengen tak? Terus dalam pembangunan masjid si tokoh sing duwe tanah sing bulan iki yo nyumbang 50 semen. Sakwise jadi masjid dibangun apik niku habis wis meh niku delalah banyak masalah sing tokoh niki sing B niki ora diangkat dadi takmir. Akhirnya mengklaim bahwa masjid ini dibangun pada tanah milik dengan sertifikat ini dikai pelakat bahwa masjid ini dibangun pada tanah milik dengan sertifikat nomor iki. Muntah masyarakat. Rumangsa diapeki kan. Waduh. Niku ten KUA mboten saged beres. Sampai ten MUI nggih mboten saged beres. Terus akhirnya ten PBNU. Lah dengeri kalkulasi kanggen mutusin niku kula padha dimenangno sing ndi. Kula menangaken sing duwe tanah. Kula menangaken sing duwe tanah niki. Mergo niki dirungono wakaf dan niki jelas ngaku lek gak wakaf. Kan dimenang ora gak wakaf ngene tanah milik pribadi dan tidak ada bukti wakaf. Pidato semacam itu gak ada ikrar wakaf. Wong dhek hanya mengatakan si A itu tanahnya wis diwakafno. Sehingga gak boleh dijual dan gak boleh diwaris karena menjadi milik Allah seperti saya seperti saya aku seperti apa nih kan gak bisa dijadikan sebagai hujah. Nah pertimbangannya saya tapi gak kalau sampai niku ya cara Abu Hanifah kan gak durung sah iki karena durung disertifikat dan nomor loro iki lek geger sampai nanti agrari nanti pengadilan masyarakat panggah kalah. Kalau wakaf buktinya apa? Tidak ada bukti wakaf dan ini jelas masih sertifikat. Makanya yang saya kalahkan adalah masyarakat. Nomor 3 oleh masyarakat dimenangno ngamuk akhirnya orang ini nanti akan menjadi bahaya lagi. Si Kiai B itu akan menjadi bahaya. Itu ada beberapa pertimbangan yang semacam itu yang
saya jadikan argumen, tapi nggak saya sampaikan pada orangnya. Mulai sebenarnya ngamuk lagi sampai akan. Lalu itu mulane Masya Allah Kanjeng Nabi itu ketika ditekoi ketika Kanjeng Nabi itu dawuh ala nabi hukum bil faqih kulal faqih. Apa kamu tidak perlu saya beritahu orang ngalim fikih sing temenanan? Sinten ya Rasul? Malam yukon mintinas mirahmatillah. Wong sing marakno dadekno menungso ora putus asa rahmati pengiran. Ojo dadekno wong niku didendeni akhire putus asa. Walam yu'amminhum mimakrillah, dan jangan jadikan manusia itu rasa aman sangka sandubayane Allah. Walam yu'ajizhum min rauhillah, dan jangan jadikan manusia itu putus asa dengan rahmati pangeran. Walam yaj'al Quran rubatan an wila masiwa, tidak berpindah Quran karena gak seneng karo Quran, mergo pindah maring saliyane Quran. Lho niki. Lani ala la khaira fi ibadatin laisa fi tafakkur wala fi ilmin laisa fi tafahum wala fi qiraatin laisa fi tadabbur. Artinya yang saya sampaikan ini ojo marakno dadi gegere masyarakat, tapi dadekno ben rukun piye dan dadi siji piye. Lek sing dimenangno sing duwe masjid iki masyarakat merasa kalah wis murid menengae. Tapi lek sing dimenangno masyarakat jelas ngamuk. Dan ini oleh masyarakat akan dijual tanahnya, akan dibeli tanahnya. Niku oleh didol tapi nek nawana warang. Nah, padahal kalau dibongkar leo masjid gedung ae, cor-coran dibongkar lah ya. Entek licik to. Lho, ngeten iki lho anune. Makanya lha niku bagaimana Pak? Iku salah masyarakat. Sampai kenapa mau dikongkon bangun ten masjid sing di tanah wong sing ora diwakafno. Lah niku kula kakek ibarat bangun masjid di tanah bukan wakaf itu boleh. Mulane kena wakaf tajaudu ada masjidan. Cukup dengan sajadah atau dengan karpet sampean paku tidak ada dalam masjid, tapi isore itu tanah wakaf. Yang sehingga masjidnya ya karpet tok kena dijunjung. Dan itu sakit, makanya ini bisa membangun bangunan ini ke wakaf, bangunan ini masjid, tapi tanahnya tidak wakaf karena tidak ada sigot wakaf. Nah itu sampai sing salah, napa ora teliti. Ojo gampang-gampang gelem bangun tanah yang memang belum diwakaf, belum diwakafkan. Nah niki kayak ngaten itu termasuk yang juga membahayakan itu, seperti tanah bangun-bangunan di sebelah Geraha NU nih kok belum ada wakaf resmi, ini mulai dijugo ya sudah jadi harus akabeh masjid, bangunan ma'arif, kantor ma'arif dan lain sebagainya kai. Nah, so golong tikar tapi ya mbok mosok ngono ya. Nek ngoten kan. Golong mosok ngono kata bahane. Nek kepercayaan niku lek sampai sing duwe tanah ngoten ya bar hanya dipersilakan bangun tapi durung dikai kon wakaf ya bangga ora gelem wakaf ya. Betul iki kudu sing bahaya anjing teriku. Tapi kok wis bangunan wis butuh kawin ya koden tahun. Nah ini. Kira-kira di Jakarta kayak macam niku ketika orangnya tidak dilibatkan. Nah, hanya karena tersinggung lah ngoten doa. Sambung. Carane manfaataken nyotor sing kampung dipun dagekaken teng masjid niku terus pundi? Lho kan dhek niku kanggo napa asale? Lah kan kurang masjid ngoten ya gunakno sing hal yang bisa ganti tanah niku. Digawe tukono tanah niku bagus atau tukono ijo sing luwih manfaat. Jadi jangan di gawe kopi aja. Niku ora padha digawe apa niku jenenge kendulenan barang aja.
Jadi gunakan yang lebih manfaat daripada aslinya. Nah, yang lebih dalam pada yang aslinya bisa ditukar tanah oleh, ditukar tanah sedikit-sedikit oleh kan lumayan. Iku luwih api. Orang-orang ini ya tukar barang sing awet pokoke belantari masjid atau kayak apa nek sing butuhno. Lek ora ya disimpen dhisik. Ngoten. Nah, karena aslinya niku tidak boleh dijual kecuali dijono sing luwih maslahat. Ini gak boleh aslinya niku. Apa yang dilakukan oleh Pak Lurah nih, gobloke Pak Lurah nih. Mestinya kan yo kanggo sing luwih manfaat kan ngoten to. Wong ngono gantine sing luwih manfaat nomor didol. Berarti kepentingannya pribadi bukan kepentingan manfaatnya lagi mauquf. Ini sing namanya ngoten. Ini salah niku apa yang dilakukan niku. Mestinya cara ini yo kon balekno ae kon gak oleh didol niku. Mergo apa? Oleh lek ana sing luwih manfaat. Iki ora enek gantine sing luwih manfaat, malah dadi duit-duit yo gak luwih manfaat, ilang. Para kuli kaulin menurut kau siapa saja gak boleh, hanya ini memang jalan yang kalau sampai cara Abu Hanifah karena durung disertifikat durung dadi wakaf yang ngono wis dadi jariah gunakno sing luwih manfaat mboten mawon ya. Wonten niku lek kita melu Abu Hanifah karena wakaf dereng sah, kalau sudah mengesahkan wakaf mboten saged. Ya, sampai ke jam sekawan Al-Fatihah.